Saudara, semua tenaga pendidik di SD Impres Lelema, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, tak satu pun yang pernah mendapatkan dosis vaksin COVID-19. Padahal salah satu persyaratan belajar tatap muka terbatas Juli mendatang sesuai keputusan Kemendikbud, tenaga pendidik wajib mendapat 2 kali dosis suntikan vaksin COVID-19. Sekolah wajib memberikan opsi pembelajaran tatap muka terbatas setelah semua tenaga pendidik menjalani vaksinasi dosis kedua. Demikian isi keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Namun disayangkan semua tenaga pendidik di SD Impres Lelema yang berjumlah 8 orang hingga saat ini belum ada satupun yang pernah mendapatkan dosis vaksin COVID-19. Padahal dosis vaksinasi di Minahasa Selatan sudah memasuki tahap kedua. Untuk sekarang ini, semua guru di SD Impres Lelema belum menerima vaksinasi. Tentu harapan kami dari Dinas Kesehatan memperhatikan kami, guru-guru yang ada di sini, agar diberi vaksinasi. Untuk sementara ini, sesuai dengan penyampaian dari dinas terkait, karena memang masih menunggu vaksinasi, karena teman-teman lain kami yang ada di sekolah-sekolah di SD Tumpaan ini, sebagian besar memang sudah divaksinasi, sementara kami di Lelema belum. Sebelumnya, Kepala Satgas COVID-19 Minahasa Selatan, Dr. Erwin Skouten mengatakan, sekitar 11.000 dosis vaksin tahap kedua yang belum lama ini tiba di Minahasa Selatan akan lebih memprioritaskan tenaga pendidik dan lansia. Jadi untuk tahap 2 ini kita yang sudah masuk di kita ada 11.000 dosis vaksin. Sekarang kita lagi fokus untuk vaksin guru dan lansia. Ya, puji syukur sampai saat ini sudah mencapai 60% dari target untuk guru dan lansia. Meski para guru di SD Lelema belum satupun mendapatkan vaksinasi, namun penerapan ketat protokol kesehatan 3M COVID-19 seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak sudah dilaksanakan dengan baik di sekolah ini guna menyambut Merdeka Belajar Tatap Muka Terbatas Juli mendatang. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Sektor UMKM sebagai kunci pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi terus berbenah ke arah yang lebih baik, meski masih belum begitu stabil. Di Kabupaten Minahasa Selatan, sejumlah perbankan siap membantu menggelontorkan anggaran bagi para pelaku UMKM asalkan tidak bermasalah dari segi perbankan. Pasca lockdown di awal-awal pandemi tahun lalu, ekonomi nasional bisa dikatakan sebagian besar lumpuh total, ikut berimbas pada para pelaku UMKM. Di Kabupaten Minahasa Selatan sendiri, tak sedikit pelaku usaha memangkas dan merumahkan sejumlah tenaga kerjanya lantaran tidak stabil perputaran ekonomi. Kalau bisa dikatakan tahun lalu dari periode Maret ya, April sampai Desember itu skala dari 1 sampai 100 itu bisa dikatakan 30% sampai 20% saja. Artinya kami hanya survive. Ada pemangkasan karyawan, Pak? Otomatis dari 14 karyawan setelah COVID itu malah cuma 3 orang yang bekerja, lain dirumahkan. Tapi sekarang skalanya itu sudah mungkin 50%, 60% lah. Jauh lebih baik 100% kenaikan, tapi tidak bisa 100% ya, masih 60%. Terus kami rekrut lagi staf, sekarang kurang lebih ada 11. Berarti ada pemulihan ekonomi saat ini, Pak ya? Otomatis. Meski begitu, kini beberapa perbankan siap menggelontorkan anggaran dan sosialisasi langsung kepada para pelaku UMKM asalkan tidak bermasalah dari segi perbankan. Jadi kepada warga masyarakat yang ada di Minahasa Selatan, kami Bank Sulutgo siap membantu di dalam penyaluran kur. Kita akan pun bantu bukan hanya dalam hal dana, kita pun akan melakukan pendampingan, memberikan sosialisasi. Kami akan memberikan juga banyak masukan-masukan agar usaha apapun yang diusahakan itu dapat tetap berjalan lancar. Berdasarkan data Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, jumlah UMKM terdampak pandemi pada triwulan pertama tahun ini sebanyak 64,2 juta atau 99% dari seluruh usaha yang beroperasi di seluruh Indonesia.
Padahal sektor UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional berkontribusi 61% bagi PDB Indonesia. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Saudara, Anda masih bersama kami dalam Sulawesi Utara hari ini. Dan kami lanjutkan informasi kembali, saudara. Ya, saudara, ada informasi yang baru saja masuk di meja redaksi kami terkait kasus dugaan bunuh diri oleh seorang pria yang melompat dari lantai 7 di salah satu hotel berbintang di Kota Manado. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan rekan kami Riki Gerungan langsung dari tempat kejadian perkara. Selamat sore, Riki. Ya, selamat sore, Riki, dan juga... Ya, baik, dan kami lanjutkan informasi kembali, saudara. Saudara, bagi Anda yang mungkin berencana ke Desa Tengak, Kecamatan Tengak, Kabupaten Minahasa Selatan, sebaiknya periksa dahulu knalpot kendaraan yang akan Anda gunakan. Pasalnya sejak Maret lalu hingga batas yang belum ditentukan, pemerintah Desa Tengak melarang kendaraan masuk desanya jika menggunakan knalpot racing. Demi merespon keluhan warga yang jenuh dengan keberadaan knalpot bising, pemerintah Desa Tengak, Kecamatan Tengak, Kabupaten Minahasa Selatan menerapkan kebijakan larangan penggunaan knalpot bising pada warganya, terlebih yang dari luar desa. Sedikitnya ada 4 baliho dipasang di beberapa tempat di area desa yang bertuliskan larangan knalpot racing berkeliaran di dalam area desa serta warga wajib mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Ya, sebagai himbauan tentunya sebagai penjabat hukum tua Desa Tengak, saya berharap ada kerjasama yang baik dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa Tengak untuk menunjang program pemerintah dalam rangka menjaga keamanan, ketentraman desa kita yang tercinta. Dan saya himbau juga kepada masyarakat di luar Desa Tengak, ketika mau melintas di Desa Tengak, wajib untuk menggunakan knalpot standar, karena tidak diperbolehkan melintas Desa Tengak dengan knalpot yang racing. Kebijakan untuk tidak menggunakan knalpot bising pun direspon positif masyarakat setempat. Aneka Tambun mengaku sangat bersyukur semenjak adanya program tersebut. Bersyukur aman. Tahu orang kasihan selalu tua-tua begini tuh. Iya. Kalau mau tidur ternyata aman. Ada kali rasa mau ciri jantung. Ya, kalau itu harapan seterusnya begini aman. Aman ya Bu, begitu ya. Nggak ada lagi tuh kena-kena racing. Bukan cuma motor, oto lagi. Oto lagi ya? Yo, ada lagi oto. Ribut sekali dia knalpot. Diketahui program larangan knalpot bising di Desa Tengak ini direspon penuh Polres Minahasa Selatan, dalam hal ini Satlantas dan Polsek setempat. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan.